alam mukasyafah. Nggih. Ada lain? Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tanglet, kalau misalnya kita masih sering terpengaruh dalam sesuatu yang tidak menyenangkan, itu masih terhanyut dengan emosi, apakah apa yang kurang? Apa kurang kholwatnya atau bagaimana, Ustaz? Yang pertama itu. Yang kedua, apa hakikatnya amal soleh niku? Setahu saya artinya amal dalam bahasa Arab itu sesuatu yang berubah atau tindakan. Jadi, menurut hakikat itu amal soleh niku nopo? Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam diri manusia itu, setiap diri manusia hatinya Allah akan taruh nafsu namanya amarah atau emosi. Nah, ada beberapa nafsu yang Allah taruh di dalam jagate hati iki untuk sebagai pengujian Allah terhadap diri kita. Ketepatan yang ditanyakan nafsu amarah atau emosi. Ketika menghadapi kondisi yang tidak sesuai, hati emosi. Lah, itu salah satu tanda jikalau hati kita duduk di takholli atau hati kita masih ada pengakuan makhluk, maka pasti siapapun kita akan emosi alias marah-marah karena sesuatu yang gak cocok miturut nafsu di dalam diri kita, gak cocok miturut nafsu nafsiyah di dalam diri kita, situasi yang Allah hadapkan. Nah, terus bagaimana kita mensikapi akan hal ini? Cuman satu, fa'buduh, hadapkanlah hatimu terhadap hidup yang menguasai sikon yang tidak sesuai miturut nafsu nafsiyah. Hanya itu caranya. Makanya mengapa Allah di dalam ayat lain mengatakan dzikron katsiron, masalah dzikir iku terus menerus iku harus dibawa. Lain lagi dengan amarah yang di situ memang sumber dari Allah. Tandanya bagaimana? Hati Anda duduk di tajalli, keakuan diri tidak akan pernah muncul. Maka di situ ada istilah sifat qahr, sifat maksone Allah, sifat marah-marahi Allah. Ada. Cuman ini di dalam hati seseorang prosentasinya sangat sedikit, sangat sedikit. Dan di dalam amarahnya Allah itu ada sifat rahmatnya. Contoh, manusia itu sudah sering kali
diingatkan oleh Allah melalui beberapa ayat-ayatnya, tapi masih bandel. Lah, di situ akan muncul sifat godop atau maksone Allah, muring-muring. Lah, niki Bapak Ibu, bentuk muring-muringe Allah itu, bentuk godope Allah itu, jangan kita ambil dari satu sisi negatif. Sampai harus melihat sisi positifnya, sisi kasih sayangnya Allah. Sebab menungso iku kadang-kadang dikandani alus gak kenek, kudu dikandani secara kasar. Baru sadar. Nafsu itu kadang-kadang dijak alus gak kenek, iku dijak kasar. Berarti sifat godobe Allah kudu metu. Pon, itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah amal sing soleh. Sama, iki memandang dari kacamata mana? Kalau kacamata syariat ya fisik. Fisik jasmani ini ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Ikilah amalan solihan. Tapi kalau kita melihat dari kacamata hakikat, berarti ruhaniyah atau hati. Mana hati yang amalan solihan? Yaitu hati yang selalu ingat pada Allah. Maksudnya ingat, hati ini gak mudah mengakui segala hal apapun yang muncul ikut dari makhluk, tapi justru hati sadar munculnya perkara semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kumaksud hati yang berbuat baik, yang disebut amalan sholihan. Dan ini syarat pertama bagi siapa yang ingin bisa bertemu Allah, fal ya'mal amalan sholihan, itu di situ. Di samping itu juga tidak boleh dalam hati ada gambar wujudi makhluk, nggak boleh. Ini syarat yang harus dipenuhi oleh si salik untuk bisa wusul ketika suluk itu di situ. Masih ada?